Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 2000 tahun sejarah agama di dunia, ternyata hanya Kristen yang sampai hari ini masih belum jelas siapa Tuhannya. Tidak percaya? Mari kita bahas sedikit. Kelompok ini sejak mulai mencatatkan sejarah perkembangan keyakinan para pendirinya, sudah menuai berbagai kontroversi dan perseteruan antar pengikut yang selama berabad-abad syarat dengan peristiwa-peristiwa bergelimang darah. Sehingga sampai dewasa ini tercatat telah terpecah belah menjadi sekitar 38.000 sekte. Mereka sebut denominasi di seluruh dunia. Masing-masing kelompok yang terpecah belah ini meyakini kelompok mereka lah yang paling benar, sementara kelompok lainnya adalah bidat. Sekalipun sama-sama mengaku sebagai umat Kristen, tapi dari sekian banyak denominasi ini diketahui ada yang menganut monoteis, dikenal dengan sebutan kaum Unitarian atau menyembah satu Tuhan, sementara kelompok mayoritas adalah kaum Trinitarian, penganut faham politeisme yang disamarkan melalui konsep ketuhanan Tritunggal, identik dengan Trimurti dalam Hindu, yaitu 3 Tuhan dalam satu kesatuan yang manunggal. Adapun sosok-sosok Tuhan yang menonjol yang lahir dari ketidaksepahaman antar kelompok Kristen ultra heterogen ini lalu menjadi sesembahan yang berbeda-beda di tengah-tengah mereka adalah Allah, YHWH atau Yahweh, Yehovah, Bapa, Allah Bapa, Elohim, Yesus Kristus, Bunda Maria, dan lain-lain, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan entah apa lagi. Di Indonesia, kitab umat ini menggunakan nama Allah yang seenaknya saja dicomot dari Al-Quran untuk menggantikan nama Bapa. Namun tiap kali disodori bukti bahwa itu sama artinya dengan mengakui bahwa Tuhan yang benar adalah Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dengan serta-merta mereka akan menolaknya mati-matian lewat dalih bahwa kata Allah dalam kitab mereka bukan dimaksudkan sebagai Allah dalam Al-Quran, melainkan merujuk kepada nama YHWH dalam kitab suci umat Yahudi. Ironisnya, di sisi lain, kita semua tahu bahwa Tuhan umat Yahudi yang dikenal dengan nama YHWH sama sekali tidak sama dengan apa yang diimani oleh umat Kristen, meyakini adanya 3 Tuhan dalam satu kesatuan Tritunggal. Sebab sama seperti keyakinan umat Islam tentang Allah, umat Yahudi juga meyakini bahwa YHWH yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Tunggal, tidak bersekutu dan tidak boleh disekutukan dengan apapun juga. Artinya, menuliskan nama Allah dari kitab umat Islam ke dalam kitab Kristen, tapi dimaksudkan untuk merujuk kepada YHWH dalam kitab umat Yahudi adalah sebuah logical fallacy yang betul-betul salah kaprah. Kenapa? Pertama, karena dalam konsep ketuhanan monoteisnya, umat Yahudi tidak menyebut Allah sebagai Tuhan mereka.
melainkan YHWH. Jika yang dimaksud oleh Alkitab memang benar YHWH, kenapa tidak ditulis YHWH saja? Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab terjemah Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Allah setidaknya disebut sebanyak 398 kali. Tapi tidak ada satu pun ditemui kata YHWH. Sehingga berdasarkan argumen bulat mereka sendiri tentang Allah dan YHWH tadi, jelas terlihat bahwa sebenarnya umat ini tidak menuhankan yang manapun di antara Allah, Tuhan yang disembah oleh umat Islam, dan YHWH, Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi. Kedua, karena baik Allah maupun YHWH sama-sama tidak serupanya dengan Bapa yang diyakini oleh umat Kristen sebagai deity yang memiliki anak bernama Yesus Kristus. Dan sepertiga rohnya menyempal sendiri lalu gentayangan kesana kemari mengabarkan berita-berita yang saling silang tindih tentang Bapa dan Tuhan Putra kepada para pengarang berbagai tulisan saling tubruk yang tersaji dalam format bulat di dalam kitab Kristen. Jadi, karena sudah demikian jelas bahwa Allah dan YHWH tidak sama dengan Bapa, maka Bapa di dalam kitab Kristen yang ditulis namanya dengan kata Allah tapi dimaksudkan sebagai YHWH sebenarnya bukan siapa-siapa, alias nihil, atau pada kenyataannya sama sekali tidak ada. Tapi karena umat ini punya 3 Tuhan, maka seperti lagu balonku ada 5, tentu saja hilang 1, tinggal 2. Ya, mereka masih punya cadangan 2 ekstra Tuhan lagi. Setidaknya begitu menurut keyakinan umat ini, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tapi benarkah kedua oknum ini adalah Tuhan? Nanti dulu. Dalam kitab umat ini tidak ada satu kata pun yang dapat dijadikan pembenar bahwa keduanya atau salah satu di antaranya adalah Tuhan. Sebaliknya, puluhan ayat yang ada justru menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah anak manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi khusus dan sangat terbatas hanya untuk bangsa Israel saja. Sedangkan Roh Kudus, sebagaimana tergambar dan tercatat melalui pekerjaan-pekerjaannya dalam kitab umat ini, sebenarnya adalah nama lain dari malaikat Gabriel, sang pembawa wahyu. Perdebatan tentang ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dari satu generasi ke generasi lainnya. Namun sampai detik ini tidak ada satu orang pun dari umat ini yang dapat membuktikan kebenaran ketuhanan Yesus berdasarkan dalil-dalil dari kitab mereka sendiri, kecuali lewat satu-satunya argumen pamungkas, yaitu imani saja. Artinya, teori ketuhanan Tritunggal yang selama ini mereka imani dengan sepenuh hati itu sebenarnya adalah iman yang tidak bersandar pada dalil-dalil konkret dari kitab mereka sendiri, kecuali cuma berpijak pada doktrin imani saja. Dengan demikian, maka setelah hampir 20 abad berlalu dan setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang pula, ternyata sampai hari ini pun masih belum ada kejelasan yang pasti siapa sebenarnya Tuhan umat Kristen. Jelas ya?